Shalom, kita kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan renungkan satu tema, itu keluarga yang harmonis. Rumahku surgaku. Kalau keluarga yang harmonis kan sudah minggu lalu. Ini melanjutkan aja yang minggu lalu ya. Ini terambil dari Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Ada banyak orang yang hanya tinggal dalam rumah, tapi belum mempunyai rumah sendiri sebagai tempat tinggal. Kita semua pasti menginginkan rumah yang sebagai tempat tinggal. Kalau kita memiliki rumah, itu jadikan itu rumah sebagai apa? Yang pertama itu sebagai tempat yang paling nyaman. Kalau kita menaruh rumah itu sebagai tempat yang paling nyaman, maka baru terlaksana bila rumah tangga itu ada kerukunan seperti yang ada di Mazmur 133 ayat 1. Itu sungguh alangkah baiknya dan alangkah eloknya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun, hidup bersama dengan rukun. Nah, ini kalau rumah kita rasa nyaman, maka kita bisa berkreasi dan berinovasi, bukan berkreasi ya. Mungkin bisa piknik ya di halaman rumah. Tapi kita bisa berkreasi, berinovasi di rumah itu bisa mungkin ya menimbulkan cuan ya dari antara kreasi dan inovasi kita itu yang bisa menambah pundi-pundi di rumah tangga kita. Yang kedua itu bergaul dengan bercurhat atau bercanda, tapi bercandanya tetap pada batasnya ya, jangan sampai aneh-aneh juga dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang selanjutnya itu memuji Tuhan dan berdoa. Ini pentingnya membangun sebuah keluarga di rumah, supaya rumah itu salah satunya menjadi rumah yang tempat paling nyaman. Maka itu Matius 6 ayat 6 itu berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yang terakhir, kalau rumah kita rasa nyaman, kita bisa mempersatukan keluarga. Contohnya Yusuf dan keluarganya itu yang hidupnya dulu renggang-renggang, karena rumahnya nyaman tuh bisa bersatu lagi. Yang berseteru bisa bersatu lagi. Terus kedua, selain jadi tempat yang paling nyaman, rumah itu juga bisa dijadikan sebagai tempat bakti, sehingga Tuhan itu bisa memberkati, seperti yang ada di Ulangan 8 ayat yang ke-12. Kalau kita percaya bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti apa sih? Kita percaya bahwa Allah itu hidup, seperti yang ada di Kisah Rasul 25 ayat 19c. Kalau kita sampai hari ini segala yang kita butuhkan Tuhan cukupi, artinya kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, mengucap syukur itu berarti apa? Kita punya pengharapan. Di balik awan ada mentari, ini bukan lagu ya maksudnya. Sehabis hujan ada pelangi, ini juga lagu juga, tapi ini bukan lagu yang maksudnya. Masalah boleh datang, tapi kita tetap percaya dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Kita tetap bertekun, yang ujung-ujungnya pasti menang. Karena apa? Kemenangan itu sudah di tangan kita, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib, yang sudah menang atas segala maut, segala kutuk dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengucap syukur itu berarti apa? Mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan pada Tuhan. Seperti yang dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Dan juga di 1 Korintus 14 ayat 16 ayat 17 yang berkata, sebab jika kau mengucap syukur dengan kamu saja, bagaimanakah orang bisa hadir sebagai pendengar dan dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sekalipun ucapan syukurmu sangat baik, tetapi
orang lain tidak dibangun olehnya. Yang selanjutnya, kita masih dalam proses atau masalah yang kalau kita masih dalam proses atau masalah yang belum selesai, bahkan kita harus melewati padang gurun, percaya bahwa Tuhan punya maksud supaya dikenakanlah hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya, seperti yang ada di ulangan 8 maksudnya, ulangan 8 ayat 2 dan juga ayat yang ke-16. Yang harus dipegang dan dilakukan bila kita sudah diberkati, yaitu yang pertama ulangan 8 ayat yang ke-11, yaitu berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah-perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang kedua, yang terakhir, yaitu ulangan 8 ayat 14a yang berbunyi, jangan kau tinggi hati dan mengatakan, ulangan 8 ayat 17. Dan mengatakan ulangan 8 ayat 17, bukan jangan mengatakan. Dan mengatakan ulangan 8 ayat 17, yaitu jangan kau katakan dalam hatimu, kuasaan dan kekuatan tanganku lah yang buat aku memperoleh kekayaan ini. Ini maksudnya bukan ayat yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran, tapi konteksnya ini adalah waktu umat Israel itu dibawa ke Mesir, keluar dari Mesir dan dibawa ke Kanaan, dan jalan ke Kanaan itu bukan hal yang mudah. Maka itu Tuhan berkata kayak gitu, kuasa dan kekuatan tangan Tuhanlah yang membuat orang Israel itu bisa mendapatkan berkat-berkat ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.